Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 1 subtema 2 pembelajaran keempat. Tahukah kamu alam Indonesia merupakan salah satu alam yang terlengkap di dunia loh. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, dan pegunungan. Ini beberapa contoh kenampakan alam yang ada di Indonesia ya. Sedangkan ini adalah contoh kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Ada bendungan atau waduk, airport, kebun binatang, perkebunan, pelabuhan, itu semua kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Nah, kenampakan apa saja yang ada di sekitarmu sekarang? Anak-anak, alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata itu pun berkembang di sejumlah wilayah, seperti Bali, Raja Ampat yang ada di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lainnya di Indonesia. Yuk kenali negeri kita lebih dekat lagi. Berikut adalah bentang alam secara umum dari 8 pulau yang ada di Indonesia. Ini bentang alam Pulau Jawa. Ini bentang alam Pulau Sumatera. Ini bentang alam Pulau Kalimantan. Ini bentang alam Pulau Sulawesi. Ini bentang alam Pulau Papua. Ini bentang alam Pulau Maluku. Ini bentang alam Pulau Bali. Dan ini bentang alam Pulau Nusa Tenggara. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam waktu relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode pada waktu tertentu. Satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Tahukah kamu bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Ya, betul. Musim kemarau berlangsung pada bulan April sampai bulan September. Tahukah kamu bulan apa musim penghujan terjadi di Indonesia? Betul, musim penghujan berlangsung pada bulan Oktober sampai bulan April. Tahukah kamu apa itu angin muson? Angin muson adalah angin yang berubah arah setiap setengah tahun. Angin muson terjadi karena adanya perbedaan pemanasan antara belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Di Indonesia, angin muson menjadi penentu pola iklim dan pola angin di Indonesia. Yuk sekarang kita belajar menentukan ide pokok lagi. Masih ingat kan caranya menentukan ide pokok? Kalian tentunya harus baca setiap paragrafnya. Lalu kalian tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya biasanya ada di awal kalimat, ada di pertengahan, ada juga di akhir. Di sini Ibu sudah menemukan ide pokok pada paragraf pertama dan kedua yang ada di awal kalimat. Ingat, nulisnya harus sampai titik ya. Paragraf selanjutnya untuk kalian latihan, tentukan ide pokoknya sendiri ya. Tahukah kamu selain bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya flora dan fauna di Indonesia loh. Menurut coraknya, fauna di Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Berikut adalah bagan pengelompokan fauna yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita pun sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih ingat kan? Kalian harus ingat kuncinya. Sila pertama yaitu beribadah, sila kedua saling menolong, sila ketiga yaitu tidak membeda-bedakan.
Sila keempat bermusyawarah, sila kelima yaitu adil. Nah, di sana Ibu sudah memberikan dua contoh, sila pertama dan sila kedua. Untuk latihan, sekarang giliran kalian mencari jawaban berikutnya. Ini adalah beberapa gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.